Tahun 1865, tanah Jawa pernah diguncang gempa besar di hari Jumat Wage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1865, tanah Jawa pernah diguncang gempa besar di hari Jumat Wage. Tidak ada alat ukur, tidak ada sensor digital, tidak ada peringatan dini, tapi catatan sejarah menyebutkan kerusakannya luar biasa. Rumah yang rontok, bangunan kolonial retak, tanah terbelah di beberapa titik. Hari ini, tim riset menemukan indikasi sesar aktif membentang dari Kendal hingga Demak, melewati kawasan yang kini padat penduduk. Pertanyaannya, apakah energi lama itu masih tersimpan di bawah kaki kita? Dan jika di tahun 1865 bisa terulang, seberapa siap kita tahan dulu? Karena sebelum kita menjawab itu, kita harus memahami satu hal penting. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi saudaraku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Apakah sesar itu aktif? Sesar aktif bukan sekedar retakan tanah biasa. Dalam definisi geologi, sesar aktif adalah patahan yang pernah bergerak minimal satu kali dalam 11.000 tahun terakhir. 11.000 tahun artinya skala waktunya jauh melampaui umur manusia, bahkan melampaui banyak peradaban. Bayangkan dua blok batuan raksasa di bawah tanah. Mereka tidak diam, mereka saling menekan, saling mendorong, dan saling mengunci. Dan ketika tekanan itu tidak lagi tertahan, energi dilepaskan dalam hitungan detik. Itulah gempa. Yang mengejutkan, jalur sesar yang sedang diteliti ini berada tepat di jantung Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa yang ditemukan peneliti? Penelitian terbaru menggunakan beberapa pendekatan ilmiah modern. Pertama, data seismisitas, artinya riwayat gempa yang pernah terjadi di wilayah itu. Kedua, data geodesi. Ini mempelajari pergerakan tanah dari waktu ke waktu, bahkan dalam hitungan milimeter per tahun. Ketiga, data DEM atau Digital Elevation model revolusi 8 meter. Data ini memungkinkan ilmuwan membaca perbedaan tinggi permukaan tanah secara detail. Keempat, analisis morfologi. Melihat bentuk bentang alam dan pola deformasi, dan hasilnya ditemukan perbedaan tinggi signifikan antara dataran utara Jawa dan wilayah Semarang, Kendal, dan Demak. Ditemukan indikasi zona hancuran batuan, ditemukan bidang sesar yang miring ke selatan. Tapi ini belum bagian yang serius. Mari kita kilas balik di tahun 1865. Catatan sejarah yang ditulis oleh Weizmann pada 1912 menyebut adanya gempa besar di wilayah ini. Belum ada seismograf, belum ada skala Richter. Magnitudo diperkirakan sekitar 7 berdasarkan tingkat kerusakan. Magnitudo 7 bukan gempa kecil. Ini kategori kuat, bisa merobohkan bangunan tidak tahan gempa. Namun karena belum ada alat ukur modern, angka itu hanyalah estimasi. Artinya, bisa jadi kekuatannya lebih besar dari yang kita kira. Dan jika sumber gempa itu berasal dari sesar yang sama, maka energi itu bukan cerita lama. Ia bagian dari sistem geologi yang masih hidup. Dan ini yang bikin merinding jenis patahan yang ditemukan peneliti. Penelitian menunjukkan indikasi patahan naik. Dalam istilah geologi disebut reverse fault. Apa artinya? Bayangkan dua lapisan batuan, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Dalam kondisi normal, lapisan tua berada di bawah, lapisan muda di atas. Namun dalam patahan naik, batuan tua justru menumpang di atas batuan lebih muda karena tekanan kompresi kuat. Ini bukan geseran biasa, ini dorongan vertikal, dan patahan jenis ini terkenal menghasilkan gempa yang merusak.
karena energi dilepaskan dengan gaya angkat yang kuat. Yang merinding adalah ditemukannya perbedaan tinggi yang tidak biasa. Data elevasi menunjukkan sesuatu yang menarik. Wilayah tertentu di Semarang dan sekitarnya memiliki perbedaan tinggi yang mencolok dibanding dataran utara Jawa lainnya. Perbedaan ini tidak acak, ia membentuk pola linier, seolah ada garis tak terlihat yang memisahkan dua blok tanah berbeda ketinggian. Dalam geologi, pola seperti ini sering menjadi petunjuk keberadaan sesar. Ditambah lagi adanya zona hancuran batuan, area di mana batuan tampak lebih rapuh dan terfragmentasi. Ini ciri khas zona patahan. Inilah yang membuat para peneliti tidak bisa mengabaikannya. Ini pertanyaan yang paling sensitif. Apakah gempa besar pasti akan terjadi lagi? Jawabannya, tidak ada ilmuwan yang bisa memastikan tanggal dan waktunya. Geologi bukan ramalan, ia membaca probabilitas. Jika sebuah sesar aktif pernah bergerak, maka secara teori ia bisa bergerak lagi. Namun potensi bukan berarti kepastian. Tekanan bisa terakumulasi ratusan tahun sebelum dilepaskan. Atau bisa juga sebagian energi dilepaskan melalui gempa kecil yang bertahap. Disinilah kita harus bijak, tidak boleh panik dan tidak boleh meremehkan. Namun ini yang perlu kita garis bawahi, yang berbahaya bukan gempa, yang berbahaya adalah ketidaksiapan. Jepang berada di atas banyak sesar aktif, tapi korban bisa diminimalkan karena kesiapsiagaan. Didirikannya bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat. Jika wilayah Semarang, Demak, dan Kendal memang berada di jalur sesar aktif, maka langkah paling rasional adalah mitigasi. Periksa struktur bangunan, pahami jalur evakuasi, dan edukasi keluarga. Karena ketika tanah bergerak, waktu reaksi kita hanya detik. Dan inilah fakta yang terungkap bahwa Jawa bukan pulau biasa. Perlu kita sadari satu hal, Jawa berada di zona subduksi aktif. Di selatan, lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Itu sebabnya Jawa memiliki banyak gunung api. Itu sebabnya Jawa memiliki banyak sesar darat. Sesar opak di Yogyakarta, sesar Lembang di Jawa Barat, dan kini indikasi sesar di Jawa Tengah bagian utara. Jawa bukan pulau biasa, ia pulau dengan dinamika geologi tinggi. Namun jutaan orang hidup di atasnya setiap hari dan kehidupan tetap berjalan. Mari kita hitung berapa besar risikonya. Risiko gempa bukan hanya soal magnitudo, ia soal kedalaman sumber, jarak dari pemukiman, jenis tanah, dan kualitas bangunan. Gempa magnitudo 6 dangkal bisa lebih merusak daripada magnitudo 7 yang dalam. Wilayah Pantura memiliki tanah aluvial yang relatif lunak. Tanah lunak bisa memperkuat getaran, namun lagi-lagi ilmu pengetahuan memberi kita alat untuk memahami risiko, bukan untuk menciptakan ketakutan. Jadi, apakah gempa besar 1865 bisa terulang? Secara teori iya, jika sumbernya adalah sesar aktif yang sama. Secara waktu, tidak ada yang bisa memprediksi kapan. Jika panjenengan semua tinggal di Semarang, Kendal, Demak, dan sekitarnya, mulailah dari hal sederhana. Ketahui struktur rumah Anda, siapkan rencana darurat keluarga. Pahami bahwa tinggal di wilayah aktif geologi bukan kutukan, tapi tanggung jawab. Tanah bisa bergerak, sejarah bisa berulang, namun kesiapan membuat perbedaan antara bencana dan keselamatan. Jika menurut panjenengan semua informasi ini penting, bagikan ke keluarga dan orang terdekat Anda di Jawa Tengah. Karena kadang yang menyelamatkan bukan sekedar ramalan, tapi pengetahuan. Dan hari ini kita sudah selangkah lebih tahu daripada tahun 1865 Jumat Wage. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.